Assalamualaikum, saya baru aja minjem Huawei FreeBuds 3 nih. Nanti rencananya kalau bagus ya, saya mau beli sendiri buat melengkapi ekosistem Huawei di rumah saya. Dan ini yang saya pinjam ini warnanya merah seperti ini, Huawei banget ya. Kece, walaupun kelihatan kayak kotak bedak sih sedikit. Di dalam paket penjualnya sih standar ya, ada kabel charging, buku manual, dan juga for your information, charging case dari FreeBuds 3 ini bisa menerima wireless charge ya. Dan bentuknya memang sedikit bundar ya, kelihatan kayak wadah kosmetik. Di sisi bawah charging case ini ada port USB Type-C dan sebuah lampu indikator yang warnanya menandakan sisa baterainya. Kemudian di sebelah sini, di kanannya ini ada sebuah tombol yang hampir tak terlihat ya. Kamu bisa buka case ini, lalu tekan tombolnya 2 detik untuk masuk ke mode pairing. Nah, kalau kelihatan ya, di tablet saya, di Huawei MatePad itu langsung muncul pop-up si Huawei FreeBuds 3 ini terkoneksi ya. Kalau sudah pernah pair sih gampang ya, tinggal buka, tutup case-nya, nanti akan otomatis connect ke smartphone atau perangkat audio kamu. Tipe dari earphone-nya sendiri ada half in ear ya, dengan finishing polikarbonat yang glossy seperti ini, dan build quality-nya terasa solid ya, no kaleng-kaleng. Ear fitting-nya bagus ya, walau menurut saya ini kalau lama-lama dipakai, mulai kerasa tuh kurang melekat. Tapi kita akan headbang test dulu sebentar. Ya, masih cukup melekat ya. Earphone ini punya touch sensor ya, dan ternyata fungsinya hanya 2. Jadi kalau kamu tap 2 kali di kiri, maka ini akan toggle noise cancellingnya. Nanti akan kedengaran bunyinya, noise cancelling on atau off di sebelah kiri. Kalau kamu tap 2 kali di kanan, maka dia akan play atau next track. Terus kalau mau pause gimana, tinggal lepas kedua earphone kamu, karena dia ada wear detection-nya ya. Kebetulan dia memang juga ada infrared sensornya, jadi dia bisa tahu kapan dipakai dan kapan tidak, sehingga bisa autoplay dan pause ya. Saya sudah coba earphone ini di 2 ponsel. Di Oppo Reno 10 Time Zoom, dia bisa muncul HD audio pakai protokol AAC ya. Kalau di Huawei P30 Pro munculnya seperti ini, memang nggak kelihatan ada high audionya pakai apa, termasuk FX juga nggak support ya, karena ini pakai Kirin A1 chipsetnya. Tapi yang jelas di P30 Pro kamu bisa setup lebih advance lagi ya. Nih seperti ini, kayak double tap on left bisa di set actionnya apa. Sama berlaku juga buat yang right ya, dan ini juga bisa dimatikan smart wear detection-nya. Kemudian active noise reduction-nya juga bisa di set di sini. Oke. Selain itu, kita akan bisa lihat juga sisa baterainya berapa persen lagi. Ya, seperti itu. Ini tidak akan terjadi di smartphone yang non-Huawei ya. Kamu harus install dulu AI Smart Life-nya Huawei kalau mau lihat seperti ini. Nah, untuk urusan audio quality, terasa ya karakter mewahnya itu nonjol banget. Memang bukan bass yang didorong ke depan seperti layaknya TWS earphone yang ratusan ribu ya. Ini hampir seimbang antara bass dengan treble dengan high. Jadi bassnya tuh kerasa ada, bulat dan empuk sekali. Dan saya baru nemu di sini, di mana bassnya bisa bagus, tapi juga mid dan high atau treble-nya juga sama bagus ya. Untuk vokal, terdengar sangat clear ya, tanpa dengung, dan treble-nya ini yang cirinya asyik dan juga kaya akan detail. Ini bikin saya senang ngulik dengerin lagu-lagu yang kayak instrumen ya. Satu album padi yang sesuatu yang tertunda ini pun jadi bahan nostalgia saya untuk memanjakan kuping saya. Powernya sendiri sangat-sangat cukup ya, jadi rata-rata saya dengerin musik tuh di volume 80%, karena segitu aja menurut saya udah cukup buat dengerin detailnya, buat dengerin powernya juga. Dan pada volume 80% itu, untuk penggunaan 1,5 jam, saya cek baterainya berkurang 30% ya. Lalu, penggunaan 4 harian dengan pola yang sama, seharinya seperti itu 1,5 jaman, ini membuat baterai dari charging case-nya turun hingga ke 30% juga. Menurut saya sih itu udah cukup hemat ya, terlebih karena saya belakangan ini hanya di rumah saja, jadinya kapasitas baterai segini menurut saya udah sangat cukup. Mungkin nanti suatu saat kalau sudah bisa dipakai bepergian, saya akan coba lagi apakah ini bisa dipakai seharian dari pagi sampai siang buat perjalanan di kereta misalkan. Yang jelas, kalau dipakai di outdoor saya akan kurang pede karena memang ini ear tipsnya kurang kurang melekat dengan baik di kuping. Licin lah ya, kan memang finishingnya plastik glossy seperti ini. Mungkin kamu bisa cari solusinya dengan pasangkan ear tips karet, mungkin banyak yang jual juga di toko audio. But anyway, dengan kondisi bare seperti ini saja menurut saya, isolasinya sudah bagus ya, dan jangan lupa ada noise cancellingnya, yang asyiknya nggak mengubah tone suaranya. Overall, saya bisa bilang bahwa ini adalah TWS earphone yang bagus, dari sisi build quality dan fitur, kemudian juga dari sisi audio quality dan sound signature yang cocok sama saya, dan juga sesuai dengan harga. Ya, memang ini nggak bisa dibilang murah ya. Banyak yang jual di toko online seharga 1,7 juta rupiah. Mungkin itu bonusan dari pre-order Huawei P30 Pro yang dijual kembali. Karena setahu saya, ini harga resminya sekitar 2 jutaan ya. Mungkin ini bukan TWS earphone yang Anda cari, tapi serius deh. Untuk kelas segmen premium, ada kualitas, ada harga tentunya ya. Dan menurut saya, mungkin ini mahal tapi enggak overpriced. Saya sendiri memang butuh minjem dulu ya, buat meyakinkan kualitasnya seperti apa sebelum yakin buat membelinya. Nah, sekarang saya sudah yakin akan kualitasnya, tinggal saya harus meyakinkan ibu negara dulu.
Doakan saya ya pemirsa ya. Oke, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enough, it gets ingrained in my head, and I start to see